Section 1 Pengantar, hidup di tengah banjir informasi. Hari ini, tanggal 26 Oktober 2025, kita semua memegang dunia dalam genggaman. Ponsel pintar di tangan kita bukan lagi sekadar alat komunikasi. Ia adalah jendela. Jendela yang membuka kita pada jutaan informasi setiap detiknya. Berita terbaru, tips kesehatan, sampai kabar dari teman lama. Semua mengalir deras tanpa henti. Era ini sering disebut Society 5.0. di mana teknologi dan manusia hidup berdampingan, saling melengkapi. Informasi yang cepat ini tentu sangat membantu. Kita bisa belajar hal baru, terhubung dengan keluarga yang jauh, atau mendapatkan pertolongan darurat. Namun, setiap cahaya pasti punya bayangan. Di balik arus informasi yang bermanfaat, ada arus lain yang keruh dan berbahaya. Arus ini membawa kabar bohong, informasi palsu, atau hoax. Hoax dirancang untuk menipu, untuk membuat kita panik, marah, atau saling curiga. Ia menyebar cepat, dari satu grup ke grup lain, dari satu lini masa ke berikutnya. Banyak dari kita tanpa sadar ikut menyebarkannya. Disinilah jeda sejenak jadi pertahanan pertama. Section 2, mengenal senjata kita. Literasi digital, hoax, dan Pancasila. Untuk melawan musuh, kita harus mengenalinya, dan tahu senjata apa yang kita miliki. Musuh kita adalah hoax. Senjata kita adalah literasi digital berlandaskan Pancasila. Mari kita bedah. Apa itu literasi digital? Bukan sekadar mengoperasikan gawai atau membuka media sosial. Itu baru kulitnya. Intinya jauh lebih dalam. Kemampuan menemukan informasi, mengevaluasi informasi, dan menggunakan informasi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Ia tidak menelan mentah-mentah setiap berita. Ia bertanya, siapa sumbernya? Apa buktinya? Ada kepentingan di baliknya? Hoax, informasi palsu yang sengaja dibuat seolah benar. Tujuannya bisa iseng, mencari keuntungan finansial atau politik yang memecah belah. Ciri-ciri, judul bombastis, isi tidak masuk akal, ajakan segera bagikan, tanpa sumber jelas. Hoax bermain pada emosi agar logika kritis tak bekerja. Pancasila Kompas Moral, UUD 45 Pagar Hukum, dan literasi digital keterampilan praktis untuk menerapkannya di dunia maya. Section 3, Pancasila di dunia maya. Kenapa ini penting? Mengapa repot membawa Pancasila ke dunia maya? Anggapan bahwa dunia maya bebas tanpa aturan itu keliru dan berbahaya. Dunia maya bukan ruang hampa, ia diisi oleh manusia. Dimanapun, identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak lepas. Nilai harian harus tercermin di media sosial. Pancasila adalah jiwa bangsa. Jiwa itu harus hidup di setiap platform digital. Ini terkait langsung dengan menjaga persatuan. Bayangkan lini masa dipenuhi kebencian dan fitnah, terutama bernuansa SARA. Hoax SARA dirancang membenturkan kita satu sama lain. Sila persatuan Indonesia jadi benteng. Dengan semangat persatuan, kita lebih waspada. Pilih konten yang merajut kebersamaan, bukan yang merobek tenun bangsa. Sila kemanusiaan, menyebar hoax tentang seseorang tidak beradab, itu membunuh karakter. Hoax kesehatan melanggar nilai kemanusiaan dan membahayakan nyawa. UUD menjamin hak berpendapat, hak itu harus diiringi tanggung jawab. Hoax datang dalam berbagai bentuk dan menyasar siapa saja, termasuk mahasiswa keperawatan dan masyarakat umum. Seorang mahasiswa menerima pesan berantai di grup. Klaim ramuan air kelapa, jeruk nipis, dan garam menyembuhkan DBD semalam. Ditulis meyakinkan, mencatut nama dokter fiktif. Di tengah kepanikan, banyak yang langsung menyebarkan. Ini berbahaya, orang bisa mengabaikan perawatan medis yang dibutuhkan. Hoax penculikan dengan foto fan memicu kepanikan. Bahkan aksi main hakim sendiri. Buktinya, destruktif. Lawan hoax dengan strategi cek fakta cerdas. Cermati judulnya, provokatif dan kapital berlebihan patut dicurigai. Evaluasi sumbernya, media kredibel atau cuma kata teman? Rujuk ke sumber lain, apakah media nasional juga memberitakan. Deteksi foto video, bisa editan atau salah konteks. Gunakan fitur reverse image search. Awas tanda bahaya, ajakan viralkan sering jadi pancingan. Selidiki di situs cek fakta terpercaya di Indonesia. Hanya butuh 1-2 menit. Lebih baik cek daripada menyebar kebohongan. Perang melawan hoax bukan tugas pemerintah semata. Ini perjuangan kolektif, gotong royong digital. Setiap individu punya peran penting. Jadilah benteng terakhir penyebaran hoax. Jadikan diri Anda titik henti. Jangan teruskan, cukup hapus. Jadi agen pencerahan, ingatkan dengan sopan dan sertakan tautan klarifikasi. Gunakan fitur lapor untuk konten hoax, kebencian, dan penipuan. Semakin banyak laporan, semakin cepat ditindak. Kita ciptakan ruang digital aman untuk semua, terutama anak-anak. Kita bangsa besar dan tangguh, ujian digital ini bisa kita lewati.
Kuncinya kesadaran dan tindakan nyata, sekecil apapun. Mulai hari ini, berjanji pada diri sendiri, berpikir sebelum berbagi, memeriksa sebelum percaya. Jadikan Pancasila kompas moral, literasi digital keterampilan kita. Dengan begitu, kita menyelamatkan diri dari kebohongan dan menjaga Indonesia.